Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan yang berbahagia ini. Allah kembali mempertemukan kita dalam kajian rutin kita setelah kita libur Ramadan, dan kita memulai kembali masih dalam kitab Kun Salafiyan Alal Jaddah, Jadilah Salafi Sejati, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Salam Ibn Salim As-Suhaimi hafizahullahu ta'ala. Tak lupa kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah Ta'ala menerima seluruh amal ibadah kita selama di bulan Ramadan, dan semoga Allah Ta'ala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Allahumma amin. Masyarul muslimin, para jamaah dirahmati Allah, kita masih pada pembahasan yang ketujuh, yaitu Thariqul Khalas wan Najah huwa bil ittiba wa tarkil ibtida. Cara untuk selamat yaitu dengan ittiba, mengikuti sunnah, dan meninggalkan ibtida, yaitu meninggalkan perkara baru atau perbuatan bid'ah dalam urusan agama. Kita sudah menyebutkan pada pertemuan sebelumnya itu dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana di antara dalil dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa. Allah mengatakan, fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kalian berselisih dalam satu urusan, yaitu urusan agama, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Al-Quran. Sedangkan kembalikan kepada Rasul, yaitu kembalikan kepada sunnah beliau. Bahwasanya di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi pasti ada solusinya. Adapun dari hadis Nabi SAW, maka sangat banyak sekali. Salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan yang lainnya. Nabi bersabda, ala inna man kana qablakum min ahlil kitab iftaraku ala sintaini wa sab'ina millah. Ketahuilah, orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahlul kitab itu, mereka berpecah belah dalam agama mereka menjadi 72 golongan. Sedangkan umat ini, kata Nabi, sataftariku ala salasin wa sab'ina millah, akan terbagi menjadi 73, jadi lebih banyak. Lebih banyak satu, tapi sekarang lebih banyak lagi. Lalu Nabi mengatakan isnatani wa sab'una finnar, 72 diancam masuk neraka. Ingat, ini diancam. Nabi bukan menjazmkan, tetapi diancam masuk neraka. Dan orang yang menyimpang itu tergantung penyimpangannya. Ada penyimpangan yang dia mengekalkan dia di dalam api neraka, ada penyimpangan yang tidak mengekalkan dia. Ya, kalau yang mengekalkan itu seperti penyimpangan-penyimpangan akidah yang bisa mengeluarkan dia dari Islam. Seperti penyimpangan akidah masalah menolak Allah itu bisa berbicara. Ini bisa kufur, keluar dari Islam. Dan ini salah satu bentuk kebid'ahan. Dan ini bisa menjadikan orang itu terancam kekal di dalam api neraka.
Beda hal kalau mungkin dia jahil, tidak tahu, tidak mengerti, hanya sekedar ikut-ikutan. Tapi kalau dia sebelumnya paham, mengerti, lalu karena mengikuti hawa nafsu, ini berbahaya. Nah, kemudian Nabi SAW setelah menyebutkan itu, Nabi mengatakan wawahidatun fil jannah, satu yang masuk ke dalam surga. Siapa mereka? Wahia al-jamaah, yaitu mereka yang disebut dengan al-jamaah. Yang dimaksud dengan al-jamaah ini bukan hanya berdasarkan jumlahnya banyak. Jadi jamaah itu bukan berarti jumlahnya banyak, tidak. Abdullah ibnu Mas'ud, beliau pernah mengatakan, ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu ketika amalmu sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, meskipun engkau sendiri, engkau tetap dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Meskipun engkau sendiri mempraktekkan hal tersebut. Kita tahu satu orang kan tidak dikategorikan sebagai jamaah. Tapi kalau hal tersebut dia pegang teguh, maka dalam hal ini kata para ulama, dia dikategorikan sebagai al-jamaah meskipun dia sendiri. Meskipun secara bahasa ya tidak masuk sebenarnya secara jumlah, tapi kembali kepada istilah al-jamaah itu adalah orang yang berjalan di atas kebenaran sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah meskipun dia sendiri, itu namanya al-jamaah. Jadi tidak dihitung berdasarkan kuantitas, bukan berdasarkan jumlah, tetapi berdasarkan kesesuaian amal yang dia lakukan itu sesuai dengan Al-Quran atau Sunnah. Itu barometer orang itu dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Ya, jangan disingkat ya, ahlus sunnah wal jamaah jangan disingkat. Sebut aja ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kalau antum singkat beda nanti. Nah, itu diantara beberapa dalil yang dibawakan oleh penulis dalam kitab ini. Sekarang kita langsung ke halaman yang atau buku saya ini halaman 58, di situ halaman berapa di situ ya? Saya bacakan di sini. Wal ittiba, maka dikatakan seorang itu ittiba, innama yakunu sahihan, dengan ittiba yang sahih bisalasati umur, apabila terpenuhi padanya 3 perkara. Jadi kita dikatakan ittiba yang benar kalau terpenuhi dalam diri kita 3 hal. Tatalah khasumim masabaqa minan nusus, yang mana hal ini disimpulkan dari nas-nas yang dibawakan oleh penulis pada pembahasan awal dari bab ini. Wahadil umur as-salasah hiya, maka 3 perkara tersebut, yang pertama, orang itu dikatakan ittiba yang benar. Yang pertama syaratnya adalah al-i'tisamu bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, yaitu berpegang teguhnya kita dengan Al-Quran dan sunnah Rasul. Ini yang pertama. Kita jadikan Al-Quran dan sunnah sebagai dalil dalam kita beragama, sebagai pijakan kita dalam beramal. Tidak boleh seorang beramal membangun amalnya di atas hawa nafsunya, tetapi dibangun di atas dalil. Apalagi dalam masalah akidah, harus dalil yang sahih yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya yang menjadi patokan dan pegangan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, ada mutafarruqi wal ikhtilaf fil kitab was sunnah, meninggalkan perpecahan dan perselisihan terhadap Al-Quran dan sunnah. Jadi kalau kita itu masih berselisih, apalagi perselisihannya itu dalam ranah akidah, ini tidak akan bisa menjadikan kita ittiba yang sempurna. Kalau perselisihan itu dalam ranah fikih masih diperbolehkan.
Tapi kalau sudah perbedaannya dalam masalah akidah, yang mana akidah itu sesuatu yang absolut, ya. Jadi akidah itu sesuatu yang absolut, dia tidak bisa berubah-ubah, dia absolut. Dia sudah harga mati, ketok palu sudah. Tidak bisa kemudian ada yang namanya amandemen akidah, itu tidak ada. Absolut. Ketika Nabi SAW sudah menyebutkan tentang al-yauma akmaltu lakum, itu sudah menunjukkan akidah itu sudah menjadi hal yang paten, tidak bisa berubah. Makanya coba lihat para ulama ketika mendapati mereka yang menyimpang dari sisi akidah, mereka sangat keras untuk membantahnya. Tetapi kalau perselisihan itu dalam ranah fikih, biasa saja gitu. Bantahan yang dibantah oleh Imam Ahmad terhadap penyimpangan dalam masalah akidah itu sangat keras, tidak seperti beliau memberikan toleransi ketika terjadi perselisihan antara beliau dengan guru beliau Imam Syafi'i dalam masalah qunut subuh. Itu tidak sama. Makanya coba lihat kitab Ushulus Sunnah Imam Ahmad yang di situ menyebutkan bagaimana gambaran akidah Imam Ahmad. Beliau memberikan sebuah patokan-patokan bagaimana akidah Islam itu. Tidak ada perbedaan dari zaman dulu sampai hari ini. Tidak ada perbedaan sama sekali. Ketika ulama zaman dulu mengatakan Al-Quran itu kalamullah, ulama hari ini pun yang berada di atas akidah yang benar mengatakan Al-Quran itu kalamullah. Absolut, tidak bisa berubah. Dia paten sudah. Dia tidak akan pernah bisa berubah. Makanya ketika ada perubahan yang mengatakan Al-Quran itu bukan kalamullah, itu makhluk. Lihat. Kemudian banyak para ulama yang membantah hal tersebut. Karena ini sesuatu yang keluar dari sesuatu yang sudah disepakati oleh para ulama. Disepakati oleh orang-orang soleh kita, oleh para salaf terdahulu. Tapi coba kalau dalam masalah fikih itu kan dinamis. Dia berubah-ubah. Sesuai dengan zamannya, lihat. Kalau dulu kita mengenal bersuci itu kan dengan batu, kemudian dengan air. Sekarang bagaimana kalau dengan tisu basah, boleh atau tidak? Itu ranah fikih. Apakah boleh kemudian kita membersihkan kemaluan kita dengan tisu basah tatkala kita buang air kecil misalkan? Itu ranah fikih. Di situ terjadi pembahasan dan khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tidak diperbolehkan, ada yang mengatakan diperbolehkan karena dia dikiaskan nantinya. Seperti itu. Tapi dalam ranah akidah, mau dari zaman dulu sampai hari ini, tetap Al-Quran itu kalamullah. Tetap Allah itu berada di atas aras, tidak pernah berubah. Makanya ketika ada orang datang membawa satu pemahaman dan akidah yang baru, itu pasti akan dibantah habis-habisan oleh para ulama. Karena itu sesuatu yang sifatnya absolut. Sesuatu yang sifatnya absolut. Tidak akan pernah berubah. Oleh karenanya, kalau terjadi perselisihan dalam masalah akidah, tidak akan bisa menjadikan kita ittiba dengan sempurna. Tapi harus kita meninggalkan perselisihan tersebut dan bersatu di atas akidah yang sahihah yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang sahih. Sedangkan yang ketiga, perkara yang ketiga yang menjadikan kita bisa ittiba dengan sempurna, an yakuna ittiba'ul kitabi was sunnati muqayyadan bi fahmi salafis salih la bi fahmi ghairihim. Bahwasanya mengikuti Al-Quran dan Sunnah harus diikat dengan pemahaman salafus saleh, bukan dengan pemahaman selain daripada mereka. Kita kalau ngomong salafus saleh jamaah, tolong diingat, salafus saleh dimaksud di sini adalah generasi-generasi awal dari umat ini, dari kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in.
Itu namanya salafus saleh. Pemahaman mereka yang kita ambil di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Pemahaman mereka yang kita ambil untuk kita memahami bagaimana syariat ini disampaikan oleh Nabi SAW. Para sahabat karena mereka murid dari Nabi. Para tabi'in karena tabi'in muridnya sahabat. Para tabi'ut tabi'in karena mereka muridnya tabi'in. Yang mana silsilah ilmu mereka itu luar biasa. Dan coba lihat para ulama-ulama yang hidup pada abad ke-5, ke-6 Hijriah. Banyak mengutip perkataan dan pernyataan dari mereka, orang-orang terdahulu. Contoh Ibnu Katsir. Antum buka tafsir Ibnu Katsir itu, antum akan dapati beliau membawakan pendapat qala Ibnu Abbas, qala Ikrimah, qala Mujahid, qala Qatadah. Siapa mereka ini? Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah, Ikrimah. Mereka ini para pembesar-pembesar dahulu. Ibnu Abbas sahabat. Ya, Qatadah, Mujahid itu tabi'in, muridnya para sahabat. Dikutip pernyataan mereka, bukan yang kemudian datang, oh menurut saya ayat ini begini. Ya, menurut inti siapa dibandingkan para sahabat, dibandingkan para tabi'in, para tabi'ut. Ilmuwan kita tidak sama dengan mereka. Mereka belajar langsung dari Nabi SAW. Mereka mendengarkan langsung bagaimana ayat itu dijelaskan, bagaimana ayat itu dipraktekkan, mereka lihat langsung. Dan mereka lebih paham tentang Al-Quranul Karim. Siapa di antara kita yang lebih paham daripada Ibnu Abbas tentang Al-Quran? Makanya seperti orang yang mengatakan, ada sebagian pernyataan orang yang mengatakan begini, wa minan nasi man yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah. Ada di antara manusia-manusia ini yang mereka akan membeli perkataan-perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Ibnu Abbas secara tegas menafsirkan ayat itu dengan mengatakan yang dimaksud dengan perkataan yang sia-sia itu adalah musik, lagu, ya, musik. Tapi ada sebagian orang datang kemudian mengatakan, oh itu bukan musik, maksudnya begini. Loh, siapa lebih paham antara Anda dengan Ibnu Abbas? Ibnu Abbas mengatakan begitu. Lantas Anda datang, Anda hidup di zaman kapan? Ibnu Abbas jelas mengatakan seperti itu, dikutip oleh para ulama dalam kitab-kitab tafsir mereka. Maka itulah pentingnya pemahaman yang lurus. Makanya kenapa banyak orang menyimpang? Karena meninggalkan pemahaman salafus saleh. Ketika Al-Quran dan Sunnah ini kita pahami dengan cara yang benar, dijamin kita akan bisa memahami dengan benar apa yang diinginkan oleh Allah Ta'ala dan Rasul. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya kalau kalian tidak mengetahui. Kitab-kitab para ulama sekarang sudah gampang untuk didapatkan, baik yang dicetak ataupun yang dalam bentuk PDF, kita bisa membaca. Kemajuan teknologi sekarang ini seharusnya bisa dimanfaatkan untuk benar-benar kita menambah literasi kita untuk membaca kitab-kitab para ulama. Baik. Nah, itu 3 yang disebutkan oleh Syekh sebagai gambaran kita itu dikatakan ittiba yang sempurna. Saya ulangi, yang pertama berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan yang kedua, ada muttafarruq, meninggalkan yang namanya perpecahan, perbedaan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan yang ketiga, mengikat pemahaman Al-Quran dan Sunnah itu dengan pemahaman salafus. Ini 3 yang harus kita miliki agar kita dikatakan ittiba yang sahih, mengikuti yang sempurna. Baik. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, hada wa inna min lawazimil ittiba. Lalu kemudian perkara yang melazimkan kita di dalam ittiba itu adalah tarkul ibtida fi dinillah, meninggalkan melakukan perbuatan bid'ah dalam urusan agama. Agama itu nggak usah dibuat-buat lagi, sudah banyak agama ini, jemaah.
Gak usah buat puasa jenis puasa sunnah yang baru, jenis zikir yang baru. Yang ada ini sudah banyak sudah. Puasa sunnah ini sudah banyak, tinggal diikuti saja. Bulan Syawal ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya. Bisa digabung dengan puasa Senin Kemis. Bisa digabung dengan puasa 3 hari setiap bulan. Ya. Bisa digabung. Saya pribadi terkait masalah puasa 3 hari setiap bulannya, yang kemudian sering kita dapati di tengah kaum muslimin, itu di tanggal 13, 14, dan 15. Saya pribadi itu tidak mengambil pendapat itu, tapi mengambil pendapat yang lain dari kalangan para ulama, mengatakan tidak melazimkan seorang itu harus puasa tanggal 13, 14, dan 15. Tetapi dia boleh berpuasa 3 hari di awal, bulan depan 3 hari di pertengahan, bulan berikutnya 3 hari di akhir. Karena pesan Nabi kepada Abu Hurairah itu adalah an yasumu salasata ayyam fi kulli syahr, untuk dia berpuasa 3 hari pada setiap bulannya. Ya. Karena di dalam penjelasan hadis yang tanggal 13, 14, dan 15 itu masih diragukan oleh para ulama tentang tingkat kesahihannya. Jadi saya pribadi, ini pendapat saya ya, pendapat yang saya pilih. Jadi tidak harus jenengan kemudian mengikuti saya, tidak harus. Cuma ini saya sampaikan pendapat yang saya ikuti, bahwasanya tidak harus berpuasa pada tanggal 13, 14, dan 15. Karena hal itu berdasarkan salah satu dari pendalilan para ulama, ketika di bulan Dzulhijjah kita kan dilarang berpuasa tanggal 13. Karena itu termasuk hari tasyrik. Antum mau berpuasa tanggal 13 itu hari yang haram. Maka pasti di antara kita di situ akan berpuasa pada tanggal 16. Jadi 14, 15, dan 16. Dari situ pendalilan para ulama mengatakan tidak harus berpuasa tanggal 13, 14, 15. Sebisanya saja. Kalau memang sudah bisa berpuasa di tanggal awal-awal silakan, di pertengahan juga boleh, di akhir juga boleh. Mau digabungkan dengan puasa Senin Kemis, niatnya double juga boleh, tidak ada masalah. Ya. Nah, tidak perlu kita buat puasa-puasa baru, ini puasanya sudah banyak, tinggal diikuti aja. Apalagi zikir, wirid, ya, wirid cepat datang jodoh, apalagi itu wiridnya itu. Wirid supaya hutangnya lunas. Ya utang lunas itu dibayar. Sekarang percuma antum wirid tapi antum tidak bayar utang. Antum punya uang tapi nggak bayar utang. Terus percuma antum wirid. Wirid itu harus disertai dengan antum membayar hutang. Sekarang antum wirid tapi antum tidak bekerja untuk mencari uang bayar hutang. Ya bodoh aja. Antum mau wirid dari pagi sampai subuh lagi supaya hutang antum lunas dan antum tidak pergi bekerja cari uang buat bayar hutang, tidak bisa. Sebagaimana kata seorang penyair, innas sama'a la tumtiru dzahab wal fiddah. Langit itu tidak menurunkan emas dan perak. Langit itu menurunkan hujan, air. Nggak ada ceritanya hujannya emas sama perak. Kalau hujannya emas sama perak, nggak ono sing miskin di dunia ini, sugi semua. Kita berdoa disertai usaha, baru kemudian dapat hasil kita pergi bayar. Jangan nanti dapat hasil nggak mau pergi bayar, alasannya, oh Ustaz, belum jatuh tempo Ustaz. Nah ini orang suka ngomong-ngomong seperti ini, nanti dipersulit sama Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita suka seperti itu. Padahal tidak ada kebutuhan mendesak untuk kita menunda pembayaran sampai jatuh tempo itu. Apa salahnya tinggal bayar, kan utang lunas, enak tidur itu. Aduh. Salah satu tips supaya tidurnya nyaman itu jamaah, supaya tidurnya nyenyak itu tidak punya utang. Kasih tahu antum. Coba antum pergi ke dokter, ujung dan pangkal dari seluruh penyakit itu banyak pikiran, betul? Salah satu pikiran itu utang. Coba antum hilangkan utang antum. Oh itu antum tidur itu
mimpinya bisa sampai 6-5 kali itu ya. Iya toh. Kenapa anak-anak itu tidurnya enak? Anak-anak itu kenapa tidurnya enak? Nggak punya utang dia. Apa yang mau dipikir? Yang dia pikir itu besok main, bangun tidur, ya main. Kalau kita kan enggak bangun tidur, kredit A, kredit B, kredit C. Bangun tidur lihat HP, waduh sudah tanggal berapa? Waduh, 10 hari lagi nih. Anak-anak itu tidurnya enak. Kenapa tidurnya enak? Geser sana, geser sini. Kadang-kadang kita ditendang nggak terasa kita ditendang. Bangun tidur dia cuma bilang susu. Nggak ada pikirannya, enak dia tidur. Kecuali kalau dia ngompol ya. Bahkan dia ngompol pun tidak terasa itu. Dia tidak punya utang. Dia tidak ada pikiran seperti kita. Nah ini kadang-kadang kita nih suka menambah-nambah pikiran. Tapi kita kembali ke sini cuman. Jadi wirid-wirid itu sudah sangat banyak. Ibadah-ibadah itu sudah sangat banyak. Apa yang sudah dilakukan oleh Nabi SAW itu sudah sangat banyak dan sangat kompleks untuk kita lakukan. Makanya kata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan apa? Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu. Ikutilah apa yang dicontohkan oleh Nabi dan jangan membuat-buat perkara baru, karena apa yang dilakukan oleh Nabi dan diajarkan oleh Nabi itu sudah cukup bagi kalian untuk kalian mempraktekkan. Sudah cukup. Gak perlu harus bersusah payah capek kemudian antum zikir 1000 kali la ilaha illallah. La ilallahnya di sini, illallahnya di sini. Nanti pas 1000 nanti aduh sakit lehernya. La ilaha illallah. Ngapain? Nabi sudah ajarkan sama kita pagi 100, sore 100 cukup. Kurang sholat 5 waktu 33 tambah 1 100. Berarti kalau 5 kali sholat berapa jemaah? 500. Tambah 200, 700. Sudah 700 kita berzikir kepada Allah. Kurang cukup deh. Sore kan kita disuruh berzikir 100, pagi disuruh berzikir 100 ya toh? Nah, habis sholat minimal 10, paling afdol 33. Subhanallah 33 kali. Suatu ketika Fatimah datang kepada Nabi SAW minta supaya diberikan pembantu. Nabi nggak punya uang untuk memberikan pembantu, berikan budak. Maka Nabi mengatakan kepada Fatimah, maukah aku ajarkan kepadamu satu doa yang mana doa ini kalau kamu amalkan kamu tidak perlu yang namanya pembantu. Kata Nabi, bacalah subhanallah 33 kali, kemudian alhamdulillah 33 kali, dan la ilaha illallah Allahu akbar sebanyak 34. Sudah. Itu akan memberikan kekuatan satu hari full. Itu sudah diajarkan sama Nabi. Apa yang cari-cari yang lain? Yang ada diamalkan, yang tidak diajarkan ditinggalkan. Sudah. Ya sudah gitu aja. Itu namanya ittiba. Kalau dibuat-buat namanya ibtidah. Ini hampir semua ibadah itu ya. Itu ada aja variasinya. Kayak umroh itu ada namanya umroh arba'in. Antum tahu umroh arba'in itu? 40 waktu di Madinah. Jadi sholat 40 waktu di Madinah. Sholat jamaah 40 waktu di Madinah. Jadi kalau satu hari 5 waktu berarti butuh berapa hari? 8 hari. Jadi paketnya 8 hari di Madinah itu sholat arba'in 40 waktu. Saya sampai cari dalilnya umroh arba'in ini apa? Nggak ketemu jemaah. Nggak ketemu tuh. Saya tahu istilah itu pas saya nginap di satu hotel di Madinah itu. Saya ketemulah sama salah satu jamaah. Jamaah itu dari Jawa Timur. Ya, dari Pasuruan.
Ngobrol lah kita, Bapak dari mana? Saya dari Pasuruan. Oh, kalau kami dari Surabaya, Pak. Tangga kita ya. Bapak berapa hari paketnya? Ya kita ngobrol. Oh, kita umroh arba'in. Bingung saya, umroh arba'innya apa? Kalau sampean ya kita biasa Pak, cuma 9 hari. 3 hari Medina, 4 hari Mekah. Oh, kita umroh arba'in. Apa itu umroh arba'in? Pokoknya sholat 40 waktu kata ustadznya gitu. Jadi saya takjub dengan jawaban, pokoknya sholat 40 waktu kata ustadznya gitu. Ya, mau kata ustadz gitu kan. Setelah obrolan itu, saya browsing lah, saya cari umroh arba'in, saya baca umroh arba'in, saya cari dalil. Nah, ada di Sahih menyebutkan tentang umroh arba'in. Ada yang pernah umroh arba'in di sini? Ada yang belum? Ada yang sudah pernah? Atau belum pernah? Kalau belum pernah nggak usah ya. Nah, kan kasihan gitu loh, ibadah habis uang banyak, tapi ibadahnya jauh dari tuntunan. Ya sebenarnya kalau kita masih awam tidak ada masalah sih, maksudnya kita dimaafkan gitu loh. Tapi kalau sudah ngerti hal tersebut tidak ada contohnya, tidak ada dalil, tidak ada dasarnya, lalu tetap kita amalkan, aduh sia-sia. Jenengan melakukan hal tersebut capek sekali. Ya lelah. Percuma kita lelah ibadah tapi kalau tidak diterima, apa manfaatnya? Allah katakan dalam Al-Quran, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Banyak di antara manusia ini yang capek beribadah, lelah beribadah selama di dunia, tapi lelahnya dia tidak mendapatkan apa-apa. Justru di hari kiamat dia dimasukkan ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Baik, kita lanjutkan. Wa qad taqaddama jumlatun minan nusus asy-syar'iyyah allati ta'muru bil ittiba, dan telah datang nas-nas yang syar'i yang menyuruh kita untuk ittiba, wa tuhadziru minal ibtida, dan memperingatkan kita dari yang namanya perkara bid'ah. Wa qad basyara an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-mutamassikina bi sunnatihi bi a'dhami bisyaratin wa akbari maqsadin. Dan Nabi SAW telah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah beliau dengan kegembiraan yang luar biasa. Yatlubuhu kullu mu'min, yang dicari oleh setiap mukmin, wa yasa ila tahqiqihi man kana fi qalbihi adna maskanatin min imanin ala wa huwa al-fawzu bil jannah wan najati minan nar. Yang mana setiap mukmin dia mencari hal tersebut, berusaha untuk mendapatkannya meskipun di dalam hatinya hanya sedikit keimanan. Ya, hanya sedikit keimanan, yaitu selamat dari api neraka dan menang dengan mendapatkan surga. Ada dulu jawab. Kemudian Nabi SAW bersabda, dibawakan dalil oleh Syekh di sini terkait bagaimana keinginan seorang mukmin dia ingin masuk ke dalam surga. Dalam hadis riwayat Bukhari di dalam sahihnya, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku dia akan masuk surga kecuali mereka-mereka yang enggan. Qalu, maka para sahabat yang mendengarkan hal tersebut lalu bertanya kepada Nabi dengan mengatakan, waman ya'ba ya Rasulullah, siapa di antara mereka yang enggan untuk masuk surga? Qal, maka Nabi SAW mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah, yang taat kepadaku, yang mengikuti sunnahku, menjalankan perintahku, meninggalkan segala laranganku, dia masuk ke dalam surga. Waman asani, tapi balang siapa yang sebaliknya, membangkang, tidak mau mengikuti sunnah, justru melakukan hal-hal baru dalam urusan agama, faqad aba, maka sungguh dia enggan untuk masuk ke dalam
surga. Dia masuk ke dalam api neraka. Nah, para ulama ketika menyebutkan tentang kondisi manusia masuk ke dalam api neraka itu sebagaimana yang sudah pernah saya sebutkan di beberapa pertemuan di tempat ini, ada dua kondisi ya, orang masuk neraka itu ada dua kondisi. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak dengan beliau menukil dalam kitabnya dan juga para ulama yang lain. Kondisi yang pertama itu disebut dengan dukhul. Dukhul itu masuk neraka tapi tidak kekal. Ya. Dukhul itu masuk neraka tapi tidak kekal. Jadi masuk neraka dalam jangka waktu tertentu. Misalkan Allah memvonis masuk nerakanya 1 hari. 1 hari kan lumayan, 1 hari 1000 tahun ya. Antum mau masuk neraka 1 hari sudah lama 1000 tahun. Jadi setelah masa azab di nerakanya selesai, ya udah keluar, dimasukkan dalam surga. Nah, ini kondisinya seorang yang beriman dan dia tidak berbuat kesyirikan, tapi dia punya maksiat, punya dosa yang dosanya itu harus dibersihkan dengan masuk neraka. Gitu. Maka tatkala habis dosa itu, dia dikeluarkan. Sedangkan yang kedua namanya khulud. Khulud itu kekal, tidak akan pernah keluar selama-lamanya. Siapa mereka? Allah katakan di dalam Al-Quran, di antaranya dalam surat Al-Bayyinah Allah mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Dan di situ Allah mengatakan khalidina fiha. Orang kafir dari kalangan ahlul kitab, orang-orang yang berbuat syirik, yang tidak bertobat, kemudian orang-orang munafik, tapi munafiknya munafik i'tiqad. Munafik pada keyakinan, bukan munafik perbuatan, karena munafik itu ada dua. Ada munafik amali, ada namanya munafik i'tiqad. Munafik amali tidak mengeluarkan orang dari Islam, tapi dia dosa besar. Sedangkan munafik i'tiqad mengatakan iman tapi hatinya kufur, itu munafik i'tiqad, ini kekal dalam api neraka. Nah, ini yang harus bisa dibedakan antara munafik i'tiqad dengan munafik amali, tidak sama. Pelakunya beda. Yang satunya dosa besar, yang satunya dosa kekufuran. Ya. Yang satunya masuk neraka tapi bisa keluar, yang satunya masuk neraka dan tidak bisa keluar. Jadi penghuni tetap. Mau jual es pun tidak laku di situ. Mencair jemaah. Tidak ada waktu juga buat jual es. Mau setiap hari diazab kok. Gimana caranya mau jual es? Karena kan ada orang-orang yang sombong ngomong, tidak apa-apa aku masuk neraka, aku mau party dalam api neraka. Sudah nggak apa-apa, party sama malaikat. Dia belum tahu aja neraka itu. Ya. Tidak ngerti neraka itu seperti apa. Kasihan orang-orang seperti ini, kasihan. Nah, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini bahwasanya ternyata ada orang-orang yang enggan untuk masuk ke dalam surga, yaitu mereka-mereka yang bermaksiat kepada Nabi SAW. Bermaksiat di sini yaitu mereka tidak mau mengikuti perintah Nabi, tidak mau mengikuti sunnah Nabi. Ya. Mereka durhaka. Kemudian dikatakan di sini, qala Ubay bin Ka'ab, berkata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, alaikum bis sabili was sunnah, wajib bagi kalian untuk mengikuti jalan yang lurus dan sunnah. Fa innahu laisa min abdin ala sabilin wa sunnatin dzakara rahman fafadat aina min khasyatillah fatamassahun nar abadan. Wa inna iktisadan fi sabilin was sunnati khairin min ijtihadi fi hilafin wa bid'atin.
Karena sesungguhnya seorang hamba yang berada di atas Al-Quran dan Sunnah, lalu kemudian berlinanglah air matanya ketika dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Orang yang berjalan di atas Al-Quran, berjalan di atas Sunnah, lalu kemudian tatkala dia mengingat Allah, berlinang air matanya, neraka tidak akan pernah untuk menyentuh dirinya. Tidak akan pernah menyentuh dirinya. Neraka akan takut sama orang seperti ini. Bagaimana kemudian orang yang ingat Allah, berzikir sama Allah, berada di atas sunnah, lalu kemudian disentuh oleh api neraka? Ini mustahil. Mustahil. Kecuali kalau dia itu memiliki sifat munafik. Karena mungkin orang-orang yang benar-benar tulus mengikuti sunnah, orang yang ikhlas dalam berzikir, tidak mungkin dia bersatu di atas kemunafikan. Itu tidak mungkin. Antara munafik dengan keikhlasan itu tidak bisa bersatu. Jadi nggak ada ceritanya saya munafik tapi ikhlas gitu. Orang ikhlas itu orang yang bertauhid. Makanya kata Ubay bin Ka'ab, mustahil orang-orang yang setiap hari dia mengingat Allah, berlinang air matanya karena takut kepada Allah, lalu dia berada di atas sunnah, berjalan mengikuti sunnah, berjalan di atas jalannya para salafus soleh, neraka akan menyentuh dia. Tidak akan pernah sama sekali. Tidak akan pernah. Lalu kemudian beliau mengatakan, wa inna iktisad fi sabilin wa sunnatin khairan min ijtihadin fi khilafin wa bid'atin. Dan kita biasa-biasa dalam mengamalkan sunnah itu masih jauh lebih baik daripada bersungguh-sungguh tapi amalannya itu Makanya tadi antum zikir 10 kali tapi sesuai dengan sunnah itu masih jauh lebih daripada antum 1000 kali tapi nggak ada contohnya. Padahal secara jumlah 1000 kali lebih banyak. Maka dalam beragama itu yang pertama kali yang harus diingat dan diperhatikan bukan kuantitas tetapi itu yang pertama kali. Maka coba lihat, Ibnu Qayyim pernah memberikan isyarat. Beliau mengatakan apa? Qira'atu ayatin bitadabburin wa tafahhumin khairan min qira'atil khatmah. Engkau membaca satu ayat tapi dengan ditadabbur itu jauh lebih baik daripada baca 30 juz tapi tanpa ditadabbur. Apa yang membedakan? Yang satunya mementingkan kuantitas tetapi yang satunya mementingkan apa kualitas yang cuma satu ayat? Dia tadabbur ayat. Dia baca maknanya. Dia ngerti apa yang diinginkan oleh ayat. Sementara kalau sekedar baca. Mujarradul qiraah, sekedar baca. Iya dapat pahala baca tok. Tetapi tidak mendapatkan apa yang diinginkan oleh Allah Ta'ala di dalam. Padahal banyak ayat-ayat yang tatkala kita baca. Sering kita dengar. Bahkan sering dijadikan dalil oleh para ustadz-ustadz kita untuk disampaikan. Dan itu ayat yang tidak asing bagi kita untuk kita dengar. Tapi sampai detik ini pun kita tidak paham makna dari ayat tersebut. Contoh surat Sabbihisma Rabbikal A'la. Sudah berapa kali Anda mendengar setiap Jumat dibacakan? Pernahkah kita kemudian mengambil beberapa ayat-ayat untuk kita pahami? Salah satu contohnya. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Mereka itu lebih mengutamakan kehidupan dunia sementara akhirat itu jauh lebih kekal abadi. Kata para ulama, apa di antara pelajaran dari ayat itu? Cinta dunia itu bukan penyakit zaman ini, zaman dulu sudah cinta dunia. Bukan hanya penyakit umatnya Nabi Muhammad, orang dulu sudah cinta dunia. Karena ayat tersebut berbicara tentang orang dulu. Dari mana kita tahu? Setelahnya. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadzal fis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Disebutkan di dalam kitab Suhuf Ibrahim dan Musa. Bagaimana orang-orang dulu cinta terhadap dunia. Seberapa sering kita dengar ayat itu? 30 hari di bulan Ramadan, setiap witir 30 kali dibaca ayat itu. Bahkan di 10 hari terakhir mungkin 2 kali kita dengar mungkin dibaca. Tapi sangat sedikit di antara kita yang bisa mentadabburi. Nah, itu dia. Ahlus sunnah kualitas. Bukan hanya sekedar kuantitas, tetapi menggabungkan keduanya. Kualitas dengan kuantitas itu. Beramal sesuai dengan sunnah. Tidak masalah antum mau beramal banyak, tetapi amalkanlah amalan yang diajarkan oleh Nabi SAW.
Bukan hanya sekedar banyaknya. Kalau sekedar banyaknya, kata Nabi, orang Khawarij itu jauh lebih banyak daripada antum, kata Nabi SAW. Kata Nabi ketika menceritakan tentang orang-orang Khawarij, mereka itu beribadah, ibadahnya luar biasa. Ya. Mereka sholat kalian kalah. Mereka baca Quran kalian kalah. Tungkiruna sholatakum wa tungkiruna qiraatakum. Kalian akan menganggap sepele apa yang kalian lakukan dari sholat dan akan menganggap sepele apa yang kalian baca dari Al-Quran. Mereka kalau sholat baca Quran sampai wajah mereka pucat. Ya. Itu orang-orang Khawarij itu. Bunuh orang, bom orang itu pakai ayat. Orang Khawarij itu begitu. Tapi apa yang terjadi dalam diri mereka? Nah itu tadi. Ketika mereka tidak memahami Al-Quran, tidak memahami yang mereka baca sesuai dengan apa yang dipahamkan oleh para salafus saleh, yang terjadi itu tadi. Kata mereka, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafir." Oh, yang tidak berhukum dengan Allah kafir, sudah bunuh. Bom, makanya ngebom sudah. Ya. Kan gitu. Ngebom ikan aja nggak boleh, apalagi ngebom manusia. Ngebom ikan itu nggak boleh jemaah. Itu dolim, ngebom ikan itu dolim. Apalagi ngebom manusia. Ini manusia tuh ngebom. Di mana akal antum? Ya. Merusak tumbuh karang, merusak habitat. Itu sudah dolim, apalagi ngebom manusia. Bom sana, bom sini, bom Bali 1, bom Bali 2, GW Marriott, bom Ngagel, bom Arjuno, ya, banyak bom-bom itu. Subhanallah. Nah itu, lihat. Pemahaman itu penting. Mengikuti sunnah itu penting. Supaya kita tidak salah di dalam beragama. Karena beragama ini akan menentukan kita masuk surga atau masuk neraka. Salah dalam memilih pemahaman bermuara ke dalam api neraka jahanam. Tetapi kalau kita lurus di dalam memahami agama ini, insya Allah kita masuk ke dalam sabda Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti masuk. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita ambil pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.